Baik, kita masuk soal yang pertama, soal mengenai limit fungsi aljabar. Pada soal ini, limit X mendekati negatif 5, 4X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Jadi, salah satu cara penyelesaian limit fungsi aljabar itu dengan menggunakan metode substitusi. Jadi, kita substitusi negatif 5 ini ke dalam fungsi X. Jadi, setiap ada X kita ganti dengan negatif 5. Sehingga, ya, 4 kita tulis di sini ya, 4 dikali dengan negatif 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 5 dikurang 1 ya. Jadi 4 kali ini negatif 5 kuadrat berarti 4 kali 25 ya, ditambah 2 kali min 5 berarti min 10 ya. Kita tulis min 10 dikurang 1. Jadi 4 kali 25 hasilnya adalah 100 dikurang 10 dikurang 1. Maka jawabannya adalah ini 89 ya. Oke. Nah, soal yang kedua, limit X mendekati 5, X kuadrat dikurang 25 dibagi dengan X dikurang 5. Nah, cara menjawabnya kita menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Kita coba dengan metode substitusi. Jadi X5 ini kita masukkan ke nilai X, berarti 5 pangkat 2 dikurang 25 dibagi dengan 5 dikurang 5. Nah, 5 pangkat 2 itu kan 25, dikurang 25 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 kurang 5 juga hasilnya 0, maka jawabannya adalah 0 per 0. Nah, pada limit fungsi aljabar, kalau kita mendapatkan 0 per 0 ini kan bentuk tak tentu ya, tidak ada nilainya. Makanya kalau kita dapat soal seperti ini, kita ubah dengan cara menggunakan metode faktorisasi. Jadi ini sudah tidak ada ya, jadi kita gunakan metode faktorisasi. Jadi kita hapus dulu. Nah, sekarang metode faktorisasinya seperti ini ya. Kita cari ya, ini limit X mendekati 5. Ini kan X pangkat 2 dikurang 25 itu kan bisa kita faktorkan menjadi X, bentuk seperti ini ya, X. Kita cari perkalian yang jika dikali hasilnya adalah negatif 25 berarti bisa menjadi min 5 dengan positif 5 ya, dibagi dengan ini X min 5. Nah, karena dari pembilang dan penyebut ada yang sama, berarti kita coret, ini coret. Jadi sisa ya, limit X mendekati 5, ini sisa X tambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita gunakan metode substitusi. Jadi 5 ini kita substitusikan ke nilai X, berarti 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Maka jawaban dari soal ini adalah nilainya 10. Oke. Ya, kita masuk soal selanjutnya. Nilai dari limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 dibagi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8. Nah, soal seperti ini kalau kita substitusi pasti kita dapat nilai 0 per 0. Nah, kalau nilai 0 per 0 maka kita pakai cara metode faktorisasi, pemfaktoran. Jadi pembilang dan penyebutnya kita faktorkan sehingga kita dapat nilai ini limit X mendekati 2, yang di atas kita faktorkan karena X pangkat 2 berarti X dikali X. Kemudian sama dengan soal sebelumnya, kita cari perkalian ya, atau nilai atau angka yang jika dikali dapat positif 6 dan jika dijumlahkan dapat negatif 5. Jadi kira-kira nilai apa itu? Yaitu negatif 2 dikali dengan negatif 3 ya, karena negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita sudah dapat faktorisasinya daripada pembilangnya. Sekarang penyebutnya ya. Penyebutnya X pangkat 2 ditambah 2X min 8. Ini faktorisasinya menjadi seperti ini. X kali X ya, X pangkat 2. Kita cari perkalian yang jika dikali ya dapat negatif 8 dan jika dijumlah negatif 8 dan jika dijumlah dapat positif 2. Ini apa kira-kira? Jadi negatif 2 dan positif 4 ya. Negatif 2 kali positif 4 kan negatif 8. Negatif 2 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 2. Makanya kalau sudah seperti ini kita cari atau kita lihat pembilang dan penyebutnya ada nilai yang sama, kita coret saja. Kemudian tersisa limit X mendekati 2
ini X min 3 dibagi dengan X plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, dua yang ini, ya kita substitusikan masuk ke dalam nilai X. Sehingga 2 dikurang 3 dibagi dengan 2 ditambah dengan 4. Sehingga 2 dikurang 3 negatif 1. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Maka soal ini jawabannya adalah negatif 1 dibagi dengan 6. Negatif 1/6. Nah, soal selanjutnya, nilai limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dibagi X pangkat 3 dikurang 1. Nah, kalau kita lihat pada soal ini juga sama, ya. Jawabannya kalau kita substitusi jawabannya pasti 0/0, ya. Maka kita cari dengan cara faktorisasi. Jadi pembilangnya kita faktorkan sehingga limit X mendekati 1, yang di atas kita faktorkan, ya. X dikali X. Kemudian kita cari perkalian atau angka yang jika dikali, ya, dapat positif 4 dan jika dijumlah dapat negatif 5. Yaitu nilainya adalah negatif 1 dengan negatif 4. Ya, kan negatif 1 dikali negatif 4 dapat positif 4. Negatif 1 ditambah negatif 4 dapat negatif 5. Nah, kita sudah dapat pembilangnya. Sekarang kalau faktorisasi daripada penyebutnya, X pangkat 3 dikurang 1 itu kan menjadi X min 1 dikali dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Jadi kalau kita faktorisasikan X pangkat 3 dikurang 1 ini menjadi seperti ini, ya. X min 1 dikali X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita coret yang mirip, ya. Kemudian kita selesaikan. Ini tinggal limit X mendekati 1, X min 4 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita substitusikan nilai 1 ini ke dalam fungsi X. Sehingga X ganti dengan 1 dikurang 4 dibagi dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 1 dikurang 4 ini nilainya adalah negatif 3 dibagi dengan 1 kuadrat kan 1. Tambah 1 tambah 1. Jadi jawabannya ini untuk penyebutnya adalah 3. Jadi negatif 3/3 hasilnya adalah negatif 1. Maka jawaban soal ini adalah negatif 1. Oke. Nah, soal selanjutnya, nilai dari limit X mendekati 4, 3X kuadrat dikurang 14X ditambah 8, dibagi X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 adalah. Nah, soal ini sama dengan soal sebelumnya. Kalau kita substitusikan nilai 4 ini ke dalam X, nanti akan kita dapatkan nilainya atau hasilnya adalah 0/0. Nah, kalau hasilnya 0/0, maka itu merupakan bentuk tak tentu, ya. Maka kita cari opsi penyelesaian dengan cara menggunakan metode faktorisasi. Jadi pembilangnya kita cari faktorisasinya sehingga limit X mendekati 4, yang pembilang kita faktorisasikan, ini menjadi 3X, ini X, ya. Karena 3X kali X kan 3X pangkat 2. Kemudian kita cari nilai atau angka yang jika dikali dapat positif 8 dan jika dijumlah dapat negatif 14. Nah, kira-kira bilangan apa itu? Nah, kan kalau ini kita uraikan, ini 3X min 2 dikali X plus 4 ini akan menjadi bentuk seperti ini, 3X pangkat 2 dikurang 14X tambah 8. Nah, kita sudah dapat faktorisasinya daripada pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Kemudian penyebutnya kita cari pemfaktorannya. X pangkat 2 berarti bentuknya X dikali X kan X pangkat 2. Kemudian kita cari nilai atau angka yang jika dikali dapat negatif 4. Dan jika dijumlah dapat negatif 4 dan dijumlah dapat negatif 3. Nilainya adalah X min 1 dan X plus 4. Ya, kalau kita carikan negatif 1 dikali 4 kan negatif 4. Negatif 1 ditambah dengan 4 nilainya adalah negatif 3. Nah, kalau ada yang sama kita coret saja. Nih,
Maka tersisa limit X mendekati 4, ya, 3X min 2 dibagi dengan X min 1. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan nilai 4 ini ke dalam fungsi X. Sehingga jawabannya adalah 3 dikali 4 dikurang 2 dibagi dengan 4 dikurang 1. Berarti 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Dikurang 2, 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. Berarti 12 kurang 2 adalah 10 dibagi dengan 3. Kita dapat nilai 10/3. Atau bisa kita tulis dengan pecahan campurannya menjadi 3 1/3 ya. Sama ini ya. Oke. Seperti itu pembahasan soal pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.